Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, 12 TKJ 1 akan mempresentasikan ke-17 submateri. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alvira Fitriani. Sub yang pertama adalah routing dan routers. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dan jaringan satu ke jaringan lainnya. Jenis konfigurasi routing: minimalkan routing merupakan proses routing sederhana dan biasanya hanya pemakaian lokal saja. Jenisnya ada dua, yaitu static routing dan dynamic routing. Sedangkan router adalah perangkat keras dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Jenis-jenis router ada tiga, yaitu router aplikasi, router hardware, dan router PC. Ditinjau secara umum, router juga dibagi menjadi dua macam, yaitu router statik merupakan router yang mempunyai tabel routing statik sehingga harus disetting secara manual oleh administrator. Router dinamik merupakan router yang memiliki tabel routing dinamik yang memiliki kemampuan mendengarkan lalu lintas jaringan dan saling menghubungkan dengan router yang lain. Fungsi router. Sub yang kedua adalah prinsip dan cara kerja routing. Cara kerja yang terdapat pada router adalah salah satu cara dengan merutekan beberapa paket data dengan beberapa informasi yang sering disebut dengan routing. Sebagai contoh, yang menghubungkannya dengan cara yang berbeda adalah sebagai berikut. Dapat menghubungkan dengan cara berantai pada saat memakai router yang lebih banyak. Dapat menghubungkan dengan cara langsung pada LAN dengan menggunakan router yang banyak dan saling berhubungan. Untuk sub yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Iftalana Rizkina. Sub yang ketiga adalah protokol routing. Protokol routing, macam-macam routing protokol. Protokol routing adalah protokol yang terdapat pada routing dinamik atau dynamic routing. Routing protokol bertugas untuk menentukan jalur terbaik yang akan dilewati oleh data serta memperbaharui informasi tabel routing apabila terjadi perubahan jaringan. Jadi, dynamic routing protokol itu terbagi menjadi dua, yaitu Interior Gateway Protocol atau IGP dan Exterior Gateway Protocol atau EGP. IGP adalah routing protokol yang digunakan pada jaringan yang terletak dalam satu autonomous system yang sama. Exterior Gateway Protocol digunakan untuk menghubungkan router-router yang terletak dalam satu yang sama. Maka IGP merupakan kebalikannya, yakni routing protokol yang digunakan untuk menghubungkan jaringan atau routing antar autonomous system. Yang keempat yaitu default route. Default route adalah jalur default untuk paket yang mempunyai alamat network tujuan tertentu tetapi tidak dapat di routing table router yang disinggahi. Default route digunakan untuk melakukan routing terhadap banyak IP yang tidak memungkinkan untuk dimasukkan satu persatu. Kelebihan dan kekurangan dari default route. Kelebihan: konfigurasi yang cukup simpel, cukup memasukkan satu perintah, maka semua route akan dapat dilewati. Kekurangannya, terdapat routing yang tidak diperlukan karena default route kemungkinan semua router akan menerima routing yang tidak diperlukan. Hal ini dapat menaikkan penggunaan hardware dan membuat router menjadi lebih lemot. Untuk sub yang kelima akan dijelaskan oleh Firda Aulia Rahma. Sub yang kelima, multi gateway. Saat ini diasumsikan bahwa gateway default host lebar adalah gateway yang ditentukan pada jaringan logis offered. Fitur ini akan memungkinkan pengguna untuk menentukan gateway per jaringan logis.
Why do we need multiple gateways? Host offered terhubung kedua jaringan offerment 10.0.0.0 via ETH0 dan jaringan display 20.0.0.0 via ETH1. Data jaringan dapat mencapai host, tetapi semua lalu lintas kembali akan merutkan ke gateway default host yang merupakan gateway yang ditentukan oleh offerment dicapai melalui ETH0. Secara lebih sederhana, ping tidak akan berfungsi dari laptop pengguna ke host 0 first. Dengan asumsi mereka tidak berada di jaringan yang sama. Lalu lintas akan mencapai host dengan sukses, tetapi semua lalu lintas kembali akan dialihkan melalui gateway default host melalui ETH0. Paket akan mencapai R1 dan kemudian akan jatuh karena R1 tidak dapat merutkan ke laptop pengguna. Sub yang ke-6, routing dan paket forwarding. Routing dan paket forwarding berperan dalam penyiaran dan pengiriman paket data. Routing sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan paket forwarding menyiarkan jaringan melalui node komputer. 1. Routing. Routing adalah proses penerusan paket data. Terdapat dua bentuk routing, yaitu direct routing adalah proses pengiriman paket dari segmen jaringan secara direct atau langsung. Indirect routing adalah proses pengiriman paket dari segmen jaringan secara tidak langsung. Lalu, terdapat beberapa komponen routing, yaitu 1. RIB atau RIB, Routing Information Base, merupakan daftar jaringan root. Ini biasa disebut sebagai tabel routing yang berisi jenis-jenis routing protokol. Yang kedua, FIB, Forwarding Information Base, merupakan informasi routing yang dihasilkan oleh RIB. FIB ini menyediakan informasi root yang aktif apabila tidak ada routing mark. Yang kedua, packet forwarding. Ada dua jenis pola penyiaran, yaitu pola forwarding unicast dan pola multicast forwarding. Untuk materi yang ketujuh akan dibacakan oleh Amalia Tunisia. Sub ketujuh adalah bridging. Bridging adalah suatu teknik untuk menggabungkan beberapa interface router menjadi satu segmen jaringan. Fungsi bridging breadth. Yang pertama, untuk penghubung antara dua jaringan di tempat jauh. Yang kedua, untuk mengakomodasi beban jaringan. Untuk memahami cara kerja bridge ini bisa disamakan seperti repeater yang cerdas. Kelebihan dari bridge ini ialah hanya dapat bekerja pada lapisan data link, sehingga dari data tersebut tidak dapat terjadinya transmisi dari satu protokol ke protokol lainnya. Dan kekurangan bridge mempunyai kekurangan seperti tidak dimungkinkannya transmisi dengan melalui jalur atau protokol yang berbeda. Sub yang ke-8 adalah VLSM atau Variable Length Subnet Mask. VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Ada dua teknik penghitungan subnetting. Yang pertama adalah FLSM, Fixed Length Subnet Mask. Satu network kita pecah-pecah menjadi beberapa network atau subnet di mana setiap lebar subnet yang satu sama dengan lebar subnet yang lainnya. Yang kedua adalah VLSM, Variable Length Subnet Mask. Kebalikannya, sebuah network yang kita subnet menghasilkan subnet-subnet yang berbeda panjang subnet masknya antara subnet satu dengan yang lain. Keuntungan menggunakan VLSM. Perlu saya sampaikan, antara VLSM dan FLSM tidak ada yang lebih baik. Semuanya tergantung desain jaringan yang kita buat. Yang kedua, cara menghitung VLSM. Yang pertama adalah subnet dihitung dari kebutuhan host terbesar.
Yang kedua, jika FLSM masalah selesai, semua network dikasih sama panjang. Yang ketiga, tapi di VLSM, tiap subnet akan dihitung lagi. Yang keempat, networknya mengikuti dari subnet yang mudah dihitung sebelumnya. Poin ke-C, desain subnet yang efektif dengan VLSM dan FLSM. Di sana sudah dijelaskan bahwa kita ketika membuat subnet, bedakan network LAN dan WAN. Bisa dengan satu kelas IP asal jauh jaraknya atau bedakan kelas IP address-nya. Dan subbab yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Puspitasari. Pada subbab ke-9, CIDR Classes Interdomain Routing. CIDR merupakan suatu cara memungkinkan kita untuk mengalokasikan IP address sesuai dengan kebutuhan jaringan. Notasi CIDR adalah sebuah cara untuk menuliskan subnet mask dari sebuah IP address sehingga penulisan menjadi lebih ringkas. CIDR merupakan cara alternatif baru untuk mempresentasikan alamat IP dan subnet IP. CIDR disebut juga supernetting atau prefix. Bagaimana cara menentukan notasi CIDR atau IP address? Kita lihat subnet mask-nya terlebih dahulu. Misal sebuah IP address 192.168.7.10 memiliki subnet mask 2255.255.255.169. Kemudian kita ubah subnet mask-nya menjadi bentuk binary. Subbab yang ke-10, tabel routing. Routing adalah proses pengiriman data dari satu host dalam satu network ke host dalam network yang lain melalui suatu router. Pengertian tabel routing. Tabel routing adalah tabel yang berisi informasi keberadaan network bagi network yang berhubungan langsung, directory connected network, maupun network yang tidak terhubung langsung, remote network. Tabel ini juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Tabel routing ini sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirim setiap paket data yang diterimanya. Ada 4 kategori entry dalam tabel routing. Fitur-fitur entry tabel routing. 1. Directory Connected Network. Entry ini akan muncul pada saat interface router diaktifkan dan dikonfigurasikan IP address. Static routers. Entry ini adalah entry yang diisi manual oleh administrator jaringan sehingga jika ada perubahan jaringan maka entry ini juga harus diubah secara manual juga. 3. Dynamic routers. Entry ini adalah entry yang akan muncul karena hasil pertukaran informasi routing dari beberapa router. 4. Default routers. Entry ini digunakan untuk menentukan kemana sebuah paket akan dikirimkan jika alamat tujuan dari paket tidak terdapat pada tabel routing. Berikut ini ada informasi yang ada di dalam tabel routing. DST address. Informasi yang ada dalam kolom ini menunjukkan network tujuan destination yang dapat dijangkau oleh router tersebut. Pref SRC. Informasi yang ada di kolom ini akan menunjukkan alamat IP address yang digunakan oleh router sebagai file IP address pengirim. Gateway. Kolom ini akan menunjukkan cara router tersebut menjangkau network yang ada di kolom DST address. Biasanya berupa interface maupun IP address dari router tetangga yang dapat digunakan untuk mencapai remote network. Distance. Kolom ini menunjukkan nilai administrasi distance AD. Nilai AD dapat menunjukkan apakah entry tersebut didapat router dari static router maupun dinamik. Pada subbab ke-11 akan dibacakan oleh Alvira Fitriani. Sub yang ke-11 adalah link status. Protokol routing link state lebih mirip peta jalan karena mereka membuat sebuah peta topologi dari sebuah jaringan dan setiap router menggunakan peta ini untuk menentukan jalur terpendek ke setiap jaringan. Protokol routing link state dikenal juga sebagai protokol shortest path first
dan dibangun atas algoritma shortest path first execute distrust. Routing link starter IP adalah Open Shortest Path First OSPF dan Intermediate System to Intermediate System ISIS. Yang ke-12, Distance Vector. Protokol routing distance vector seperti rambu-rambu jalan karena router harus membuat keputusan jalur yang paling diinginkan berdasarkan sebuah jarak atau metrik ke sebuah jaringan. RIP merupakan sebuah protokol routing distance vector yang digunakan dalam ribuan jaringan di seluruh dunia. Faktanya bahwa RIP merupakan protokol open standar dan mudah untuk diimplementasikan, membuat menarik bagi beberapa administrator jaringan. Selain RIP, IGRP juga merupakan protokol routing distance vector. Tidak seperti RIP, IGRP merupakan sebuah protokol hak milik Cisco lebih dibandingkan protokol berbasis standar. Pada subbab ke-13 akan dibacakan oleh Iftah Lana. Sub yang ke-13 adalah classless. Classless secara sederhana dapat diartikan tanpa kelas. Jika dikaitkan dengan pengalamatan IP classless dapat diartikan menjadi pengalamatan IP tanpa mengenal kelas. Dengan cara menggunakan classless inter-domain routing atau CIDR, juga dapat dikenal dengan istilah panjang prefix. Metode classless addressing atau pengalamatan tanpa kelas saat ini mulai banyak diterapkan, yakni dengan pengalokasian IP address dalam notasi classless interdomain routing atau CIDR. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut bagian IP address yang menunjuk suatu jaringan secara lebih spesifik disebut juga dengan network prefix. Contoh 192.168.0.0/24. Sub yang ke-14 adalah classful. Classful secara sederhana dapat diartikan dengan kelas atau menggunakan kelas. Jika dikaitkan dengan pengalamatan IP classful dapat diartikan menjadi pengalamatan IP berdasarkan kelas. Classful juga merupakan metode pembagian IP address berdasarkan kelas di mana IP address yang berjumlah sekitar 4 miliar dibagi ke dalam 5 kelas, yakni address kelas A, address kelas B, address kelas C, address kelas D, dan address kelas E. Pada subbab ke-15 akan dibacakan oleh Firda. Matrix. Matrix adalah suatu nilai yang digunakan untuk mencapai suatu jaringan. Semakin nilai matrix, maka akan memiliki jalur terbaik. Menggunakan matrix atau sering disebut routing matrix. Matrix itu sendiri terdiri dari beberapa jenis, dan matrix antara lain protokol routing yang satu dengan lainnya tidaklah selalu sama, sehingga sebuah jalur bisa menjadi jalur terbaik untuk suatu protokol routing, namun tidak menjadi jalur terbaik bagi protokol routing yang lain. Adapun berbagai jenis matrix yang digunakan oleh protokol routing, antara lain hop-count, cost matrix, bandwidth, load, delay, reliability. Pada sub ke-16 akan dibacakan oleh Amelia Tunisa. Sub yang ke-16 adalah Administrative Distance. Administrative Distance atau AD adalah fitur yang dimiliki oleh router untuk memilih jalur terbaik ketika terdapat dua atau lebih jalur menuju tujuan yang sama dari routing protokol yang berbeda. Administrative Distance menyatakan reliability dari sebuah routing protokol. Administrative distance adalah kriteria pertama yang digunakan oleh router untuk menentukan routing protokol yang harus dijalankan. Jika terdapat dua routing protokol yang menyediakan jalur untuk tujuan yang sama,
AD adalah sebuah ukuran trustworthiness dari source of routing information. Nilai AD yang lebih kecil, lebih dipercaya atau reliable. Contoh, jika sebuah router menerima informasi tentang jalur menuju jaringan tertentu dari Open Shortest Path First (OSPF) Default Administrative Distance 110 dan Interior Gateway Routing Protocol (IGRP) Default Administrative Distance 100, router akan memilih IGRP karena IGRP lebih dipercaya atau reliable karena memiliki AD yang lebih kecil dibandingkan OSPF. Jika search address untuk IGRP hilang atau tidak kendali, maka router akan memilih atau menjalankan routing OSPF sampai IGRP aktif kembali. Untuk subbab yang terakhir akan dibacakan oleh Dinda Puspitasari. Subbab yang ke-17, load balancing. Load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar trafik dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Load balancing digunakan pada saat sebuah server telah memiliki jumlah user yang telah melebihi maksimal kapasitasnya. Load balancing juga mendistribusikan beban kerja secara merata di dua atau lebih komputer, link jaringan, CPU, hard drive, atau sumber daya lainnya untuk mendapatkan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Selama ini banyak yang beranggapan salah bahwa dengan menggunakan load balancing dua jalur koneksi, maka besar bandwidth yang akan didapatkan menjadi 2 kali lipat dari bandwidth sebelum menggunakan load balancing. Hal ini perlu diperjelas bahwa load balancing tidak akan menambah besar bandwidth yang diperoleh, tetapi hanya bertugas untuk membagi trafik dari kedua bandwidth tersebut agar dapat terpakai secara seimbang. Bagaimana cara kerjanya? Adapun yang perlu dipahami kembali dari pentingnya menggunakan load balancing untuk website atau aplikasi berbasis web lainnya diantaranya, waktu respon adalah manfaat terbesar untuk meningkatkan kecepatan akses website saat dibuka. Dengan dua atau lebih server yang saling berbagi beban lalu lintas web, masing-masing akan berjalan lebih cepat karena beban tidak berada pada satu server saja. Ini berarti ada lebih banyak sumber daya untuk memenuhi permintaan halaman website. Dengan load balancing akan mewarisi sedikit redundansi. Sebagai contoh, jika website kita berjalan seimbang di 3 server dan salah satu server bermasalah, maka 2 server lainnya dapat terus berjalan dan pengunjung website kita akan menyadari downtime apapun. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal Hidayah. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.